kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat. Baik, pemirsa ada keluhan terkait menteri di Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto seperti disampaikan oleh Dasko barusan. Dan apakah ini ada sinyal reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih? Kita akan tanyakan langsung kepada juru bicara kantor kepresidenan, Hariko Wibawa Satria. Selamat malam Pak Hariko. Selamat malam. Baik, Pak Hariko, dari pernyataan Pak Dasko dengan Said di studio, Pak Hariko. Baik, Mas Said. Terima kasih. Baik, tadi kalau kita dengarkan bersama ya Pak Hariko, keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko mengatakan ada menteri yang tidak seirama katanya dengan Presiden. Apakah apa makna yang disampaikan oleh Pak Dasko ini, Pak Hariko? Ya, terima kasih sekali Mas Said. Kita semua tentu menghormati ya apa yang disampaikan oleh Bapak Sukmi Dasko Ahmad sebagai orang dekat dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau sudah bersama Bapak Prabowo sejak tahun 91 dan juga Bapak Dasko sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra. Kami sudah membaca dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Sukmi Dasko. Beliau belum menyebut satu nama. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan tidak diperkenankan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja ibu bapak kita di Kabinet Merah Putih, dan kami sangat menghormati, sangat menghargai apa yang disampaikan oleh ibu bapak kita di DPR maupun para akademisi. Kami perlu menyampaikan mengenai evaluasi dan reshuffle itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi, reshuffle itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Bapak Sukmi Dasko Ahmad. Intinya undang-undang memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pembantunya. Undang-undang pula yang menjadikan tanggung jawab tertinggi kenegaraan dipegang oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami menghormati Bapak Sukmi Dasko dan kami menghormati berbagai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ibu bapak kita di DPR maupun yang berada di partai politik. Baik, Pak Bang Hariko, namun apakah ada kemudian komunikasi yang mungkin Anda perhatikan, yang komunikasi dalam hal evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada para kabinetnya, apakah ada semacam pernyataan eksplisit begitu yang kemungkinan memberikan sinyal kepada kita akan ada pergantian kabinet yang Anda pantau, yang Anda lihat seperti apa Bang Hariko? Ya, kami benar-benar tidak mengetahui terkait dengan reshuffle karena itu sepenuhnya ada di kepala Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Jadi saat Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengatakan siapa yang tidak mau menjalankan pemerintahan yang bersih akan ditindak, itu berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali. Sekali lagi kami menekankan bahwa reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden dan hanya diketahui oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan keputusan soal kapan dan siapa yang akan terkena evaluasi sepenuhnya hanya Presiden yang mengetahui. Jadi kita Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu sudah memiliki informasi yang lebih dari cukup ya tentang pekerjaan, tentang capaian, tentang prestasi dari masing-masing ibu bapak kita yang sebagai menteri maupun sebagai wakil menteri, kepala badan dan lembaga, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ibu bapak kita di Kabinet Merah Putih. Jadi Presiden Prabowo Subianto setiap hari memanggil menteri-menteri ya untuk rapat terbatas. Kemudian menteri-menteri tersebut akan presentasi lebih detail, lebih rigid mengenai perkembangan pekerjaan, capaian-capaian, dan rencana kerja berikutnya. Jadi Presiden dalam berbagai kesempatan dalam rapat terbatas juga langsung memberikan arahan untuk dijalankan oleh menteri-menteri yang bersangkutan. Gitu. Bahkan kalau kita lihat Presiden juga
tidak hanya mendengarkan laporan, tetapi Presiden juga melakukan kunjungan atau sidak ke lapangan untuk memastikan laporan-laporan yang diberikan kepada beliau itu sesuai dengan kenyataan. Nah, kemarin kita melihat di hari pertama di hari kedua, Presiden langsung mengecek ke Merauke terkait dengan pelaksanaan swasembada pangan. Kemudian Presiden justru mengecek makan bergizi gratis, bukan di hari pertama, justru beliau mengecek ke lapangan makan bergizi gratis tanpa kita duga-duga, dan Presiden juga mengecek tambak nila di Karawang. Jadi apa yang dilaporkan kepada Presiden kita selalu dicek. Tapi Pak Hariko, singkat saja, berarti mekanisme evaluasi ini tetap berjalan begitu ya secara internal? Iya, Presiden sudah menyampaikan tidak terkait dengan 1 minggu, 2 minggu, 100 hari, tapi apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu, kalau kita melihat itu sama dengan yang disampaikan oleh sebelum-sebelumnya, kita jangan terlena ya. Kita sangat bersyukur bahwa masyarakat memberikan keyakinan sebesar 90%, kepuasan 80%, namun Presiden selalu mengingatkan agar seluruh anggota Kabinet Merah Putih berpihak kepada rakyat, bekerja keras untuk masyarakat, dan Presiden kita sudah mencontohkan tanggal 31 Januari 2024, Presiden langsung datang ke Kementerian Keuangan. Beliau setelah itu mengumumkan bahwa PPN 1% atau kenaikan dari 11 itu betul-betul dipastikan untuk barang dan jasa yang mewah. Dan hari ini kita semua merasakan, kita hampir tidak merasakan kenaikan PPN sama sekali, dan itu banyak yang menyuarakan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam hal PPN, dalam hal LPG, dalam hal makan bergizi gratis, bahkan ada suara di media sosial. Presiden kita langsung melakukan rapat terbatas agar makan bergizi gratis ini bisa dirasakan oleh seluruh penerima manfaat. Dan yang terdekat pada 10 Februari kita akan melaksanakan program yang terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu cek kesehatan gratis untuk seluruh sumber daya manusia Indonesia. Baik, tidak ada informasi pasti atau sinyal yang bisa kita baca begitu, namun yang paling pasti adalah Presiden Prabowo memastikan agar seluruh kabinetnya bekerja secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Begitu. Terima kasih banyak telah bergabung bersama dengan Terima kasih Mas Said. Terima kasih jurubicara kantor Presiden Hariko Wibawa Satria. Selamat malam, salam sehat Pak. Dan pemirsa, seorang warga negara Indonesia yang berada dalam kondisi kritis